Kita ke sorotan lain, Saudara. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda se-Indonesia hari ini. Rapat membahas capaian kinerja Polri hingga Undang-Undang KUHP dan KUHAP baru yang sudah berlaku. Agenda rapat kerja diawali dengan pemaparan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait berbagai isu strategis termasuk capaian kinerja Polri. Kapolri menyebut capaian kinerja Polri tahun 2025 meraih rata-rata 91,54% dengan kategori sangat baik. Dr. Habibur Rahman, SMA. Capaian kinerja Polri tahun 2026 terbagi dalam 6 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja yang saat ini mencapai rata-rata 91,54% dengan kategori sangat baik, dan ini dikeluarkan oleh kementerian terkait. 6 sasaran strategis tersebut meliputi Kamtibmas, Hari Kamtibmas sampai dengan pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani. Demikian juga dengan 17 indikator kinerja. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Gahniar Febrian di Gedung DPR Jakarta. Selamat siang Putu, poin menarik apa yang dipaparkan Kapolri dalam raker siang hari ini? Saya mengapresiasi. Salam kebajikan, salam presisi. Dan juga saudara, memang ini menjadi satu hal yang menarik begitu ya di awal pekan ini, di mana kalau kita lihat memang intinya adalah evaluasi kerja tahun 2025 dan kira-kira apa yang kemudian harus diperbaiki pada kerja-kerja kepolisian pada tahun 2026. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Kapolri berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaannya menangani hukum begitu ya di sektor hukum, ada soal narkotika, judi online, bahkan juga penerapan KUHP dan juga KUHAP. Tapi hal yang menarik sebetulnya, Bella dan juga saudara, tadi disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada DPR Komisi 3 terkait dengan kedudukan dan juga kewenangan kepolisian, di mana tadi disampaikan memang kalau kita tarik sedikit ke belakang, Bella dan juga saudara, saya gambarkan beberapa waktu yang lalu tim reformasi Polri ini sempat menyampaikan bahwa ada wacana ataupun juga ada usulan kedudukan Polri ini akan berubah, yang semula berada langsung di bawah Presiden ini akan ada di bawah kementerian begitu. Nah, ini yang kemudian direspon oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri bahwa seharusnya Polri ini tetap berada kedudukannya di bawah Presiden langsung. Alasannya, Bella dan juga saudara, berikut pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dapat TAP 7 ayat 2 MPR bahwa Polri berada di bawah Presiden, dan pasal 7 ayat 3 TAP MPR RI nomor 7 tahun 2000 bahwa Polri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dan ini tentunya kemudian sejalan dari berbagai macam perjalanan yang ada, maka posisi Polri saat ini dihadapkan dengan luasan geografis, berbagai banyaknya jumlah masyarakat Indonesia. Kita memiliki 17.380 pulau, dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow. Artinya dengan posisi seperti ini maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel. Nah, saudara, jadi kalau kita dengarkan begitu ya pernyataan dari Kapolri ini tegas lugas sekali begitu, karena kalau lihat dari wacana yang muncul ketika kemudian Polri ini kedudukannya ada di bawah kementerian, hal yang kemudian disampaikan adalah pada usulan tersebut ini ada dua opsinya. Pertama, Polri akan kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, atau yang kedua nanti akan ada Kementerian Keamanan yang memang fokus untuk melihat bagaimana koordinasi, kemudian juga kedudukan dan juga tupoksi dari yang kemudian bisa dilakukan oleh kepolisian. Nah, hal ini yang kemudian dirasa oleh Kapolri begitu ya dalam rapat ini tidak
sesuai begitu karena dengan adanya dasar-dasar hukum, dengan adanya sejarah panjang di mana pada saat reformasi salah satu yang kemudian semangat yang diteruskan adalah memisahkan antara TNI dan juga Polri. Ini yang kemudian disampaikan di hadapan Komisi 3. Tadi juga disampaikan bahwa ada perbedaan doktrin atau pendekatan antara TNI dan Polri. Kalau kata saya kutip begitu ya apa yang disampaikan oleh Kapolri, polisi doktrinnya adalah protect begitu ya, soft and protect atau melindungi. Sementara TNI doktrinnya adalah kill and destroy. Ini adalah hal yang berbeda sehingga kalau memang itu harus ada koordinasi yang sama antara TNI dan juga Polri, ya ini tetap harus berada di bawah Presiden secara langsung. Dan kalau melihat bagaimana jalannya rapat yang sampai saat ini masih berlangsung, Bella dan juga saudara, ini juga menarik karena Komisi 3 ini menyampaikan pendapat-pendapat yang sama dengan Kapolri, yaitu tadi sudah ada fraksi PDIP, ada PKB, ada PAN, kemudian ada PKS, ada Nasdem, bahkan Gerindra ini juga sudah menyatakan bahwa memang secara aturan, kemudian secara tupoksi, memang Polri ini tetap harus ada di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian. Kemudian tadi yang juga disampaikan selain juga tupoksi dan peran-perannya begitu ya, kenapa kemudian Komisi 3 ini sepakat? Karena pemilihan Kapolri ini juga tetap harus melewati DPR begitu ya dengan adanya fit and proper, karena ada hal-hal dan juga sejarah panjang di mana ketika sebelum pemilihan Kapolri ini tidak melewati DPR maka ada konflik-konflik internal yang terjadi, sehingga dengan adanya proses-proses yang sekarang saat ini tengah berlangsung ini dirasa Komisi 3 dan juga dari Polri yang diwakilkan oleh Kapolri begitu, ini sudah formasi yang paling pas. Nah ini juga masih menjadi pembahasan di dalam begitu ya, walaupun ini sifatnya masih usulan, bahkan di tim reformasi Polri juga belum memutuskan begitu ya apakah nanti memang akan kembali ada di bawah kementerian atau tetap di bawah Presiden, masih digodok. Tapi ini menjadi satu hal yang menarik begitu karena dari wacana yang muncul ini Kapolri langsung berbicara tegas bahwa pandangannya Polri tetap harus di bawah Presiden. Bella. Itu tadi kalau soal bagaimana pendapat Kapolri terkait dengan posisi Polri yang harus berada di bawah Presiden langsung, dan juga tampaknya disetujui hampir semua fraksi di Komisi 3. Lalu kalau terkait dengan penerapan Undang-Undang KUHP dan KUHAP baru, di mana kalau kita tahu penyidik Kapolri posisinya lebih tinggi di sana, sudah adakah tanggapan dari anggota Komisi 3? Ya, kalau tadi janji begitu ya yang ditawarkan oleh Kapolri terkait dengan KUHP dan juga KUHAP, ini memang tadi disampaikan sampai dengan saat ini sudah ada koordinasi, bahkan sudah ada MOU kesepakatan dengan kementerian dan lembaga terkait begitu ya, khususnya dengan kejaksaan, apa-apa saja yang kemudian menjadi tugas polisi, apa-apa saja yang menjadi tugas kejaksaan begitu, ini masih terus berjalan, termasuk juga proses sosialisasi dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah terkait dengan penerapannya begitu di lapangan. Ini tadi yang dijanjikan oleh Kapolri. Kemudian dari Komisi 3 sendiri justru kalau soal KUHP dan KUHAP ini tidak membahas soal bagaimana penerapannya, tapi justru berkaitan dengan anggaran. Karena kalau dilihat dari KUHP dan juga KUHAP yang sekarang ini mendorong bagaimana transparansi, kemudian juga ada semangat supaya tidak ada represivitas yang tinggi pada saat proses penyelidikan ataupun juga penyidikan. Salah satunya adalah menggunakan kamera begitu ya, body cam. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu pembahasan dalam rapat di mana anggaran artinya harus ditambah. Berapa besarannya ini yang nanti akan kami tanyakan begitu ya Bella dan juga saudara, berapa anggaran yang layak untuk kemudian diberikan kepada Polri ketika ada hal-hal yang harus ditambah, khususnya terkait dengan pengadaan alat-alat yang untuk mendorong begitu ya pelaksanaan dari KUHAP dan juga KUHP. Lalu juga yang tadi menarik sebenarnya disampaikan terkait dengan KUHP dan juga KUHAP adalah terkait dengan kultur di internal kepolisian. Jadi yang tadi disampaikan oleh Komisi 3 yang sebetulnya penting ini bukan soal bagaimana Kapolri dipilih atau kedudukan dari polisi, apakah di bawah Presiden ataupun juga menjadi ada di bawah kementerian. Tapi yang paling penting untuk reformasi Polri yang harus dilakukan adalah terkait dengan kultur, terutama penanganan kasus yang sifatnya ini harus mengedepankan empati. Kita tahu beberapa waktu lalu ya selalu ada kasus-kasus misalnya
pencuri telur yang sebenarnya mencuri karena kelaparan begitu. Kemudian ada yang baru-baru terjadi bagaimana kemudian suami dari istri yang dijambret ini menjadi tersangka. Nah, hal-hal seperti ini yang diharapkan oleh Komisi 3 ini bisa dilihat lebih luas lagi begitu oleh polisi, oleh penyidik di lapangan, bahwa memang kasus-kasus seperti ini bukan dikedepankan terkait dengan penetapan tersangka, kemudian hukuman kepada para tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya dalam kasus-kasus tersebut, tapi ada empati. Jadi memang tentu hukuman untuk pelaku tindak pidana yang melanggar pidana, melakukan kejahatan ini harus tegas, tapi di satu sisi empati ini juga harus didorong. Nah, ini yang tadi juga disampaikan bagaimana kemudian penerapan empati ini terhadap dengan kasus-kasus yang tadi saya contohkan beberapa begitu, ini juga harus dipahami dari pusat sampai ke tingkat paling bawah di kepolisian. Itu tadi yang bagaimana kurang lebih perjalanannya terkait dengan KUHP dan juga KUHAP. Sisanya ini masih masuk sesi tanya jawab dan nanti akan juga ada konferensi pers. Kita nantikan apa-apa saja nanti yang akan disampaikan begitu, khususnya terkait dengan penambahan anggaran dan terkait pesan tegas dan keras dari Kapolri yang meminta bahwa polisi harus tetap berada di bawah Presiden. Kembali ke Anda. Baik, kita akan nantikan seperti apa hasil dari rapat yang terjadi antara polisi dan juga DPR hari ini terkait yang tadi Anda sampaikan bahwa pengawasan dan juga bagaimana pengawasan anggaran, karena kita butuh polisi yang lebih humanis. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dan Gahniar Febrian dari gedung DPR. Selamat bertugas kembali.